Tunggu, tunggu. Coba kita baca ini bersama ya. Nih, dah lah kak, jangan bahas ginian, mending bahas saham ITMG. Gimana prospek kedepannya untuk hold ribuan tahun? Terus ITMG ekspor ke negara apa saja? Terus ITMG selain bisnis batu bara, ada bisnis apa saja? Saya rasa pembahasan ini lebih menarik sebab saham UNTR sudah akuisisi nikel dan ada juga tambang emas dan energi terbarukan. Bagaimana dengan ITMG? Ditunggu kupas tuntas ITMG-nya. Oke lah, ada masalah apa dengan ITMG? Kok mau dikepoin sepanjang itu? Terus saya yang sebagai CTA, komedian teknik analis, mohon maaf, mungkin saya juga kagak bisa jawab. Itu pertanyaannya udah kompleks, udah ngedalam banget. Bagaimana saya bisa menjawabnya semua? Lah iya kan, coba saja dikatanya prospek sampai 1000 tahun ke depannya. Mana juga saya bisa ngeramal sampai 1000 tahun ke depannya. Dan memang benar juga sekarang lagi ngehot-hotnya energi terbarukan. Tapi misal-misalnya nih kalau energi terbarukannya masih belum mencukupi, mungkin bisa contoh kayak negara-negara Eropa yang buka kembali untuk penggunaan batu bara seperti berita ini. Kemudian lanjut ke opini saya pribadi, batu bara ini kan digunakan salah satunya sebagai PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dan apabila menurut saya masih belum ada energi lain yang mampu mensuplai secara cukup, maka masih diperlukan seenggaknya mungkin 10-20 tahun kemudian. Kita analogikan seperti orang Indonesia lah. Kok orang Indonesia? Nih ibarat kalau kita makan ya, coba kamu sehari makan ubi, bisa apa kagak? Kagak kan? Nah kalau orang Indonesia biasanya tuh kalau belum makan nasi belum kenyang, benar kan? Jadi seenggaknya makan nasi sehari 3 kali, dikurangilah menjadi sehari 2 kali, satu kalinya diganti ubi. Nah, kemudian lanjut lagi dan sampai akhirnya nggak makan nasi. Lantas apa hubungannya dengan batu bara tadi? Ya ini kan hanya opini saya ya. Jadi kalau selama energi terbarukan belum mampu ngesuplai semua kebutuhan yang kita perlukan, kita nggak bisa langsung banting setir besok oke ya kita nggak pakai batu bara lagi ya, kita pakai batu kerikil, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Tiba-tiba aja listrik padam semua, bisa nggak lu hidup tanpa listrik? Jangankan hidup tanpa listrik, 3 menit nggak pakai gadget aja kagak bisa, benar kan? Jadi nggak bisa serta-merta langsung aja gua ganti dengan energi terbarukan. Terus batu baranya mau diapain? Dibuat main tabak gitu. Lanjut lagi ngomongin soal ITMG, saya mohon maaf banget, saya juga kagak tahu apa bisa sampai 1000 tahun kemudian. Tapi kalau dibilang per 2020, salah satu anak usaha ITMG, PT Barinto Ekatama itu menjadi salah satu ya tambang batubara ITMG yang memiliki cadangan terbesar mencapai 432,4 juta ton. Ini cuman salah satunya saja. Nah, adapun berdasarkan tahun 2022, ITMG memproduksi batu bara sebanyak 16,6 juta ton di tengah curah hujan yang tinggi. Anggapanlah setahun 16, jutaan, 16 sampai 20 juta ton. Salah satu cadangan terbesar adalah 400-an juta ton. Jadi seenggaknya 20 tahun adalah ya cadangan buat batu bara. Gitu gak sih mikirnya? Terus lanjut lagi nih, ditanya lagi nih, ITMG ini ekspornya ke negara mana saja? Ya saya juga mana tahu. ITMG kalau mau ngirim barang nggak lewat saya. Tapi seenggaknya ketika tahun 2022 kemarin, yang sebanyak penjualan 18,9 juta ton itu dipasarkan ke Tiongkok sebesar 5,9 juta ton. Indonesia 4,2 juta ton. Jepang sebanyak 2,9 juta ton. Filipina sebanyak 1,5 juta ton, India sebanyak 1,1 juta ton, dan di negara-negara Asia Pasifik dan Eropa lainnya. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya kalau misalnya ada yang butuh batu bara, ITMG juga mungkin bisa mengekspor ke negara-negara yang masih belum saya sebutkan tadi. Nah kemudian kan lanjut lagi tuh, sebab saham UNTR sudah akuisisi nikel, ada juga tambang emas, energi terbarukan. Bagaimana dengan ITMG? Wah saya makin pusing, jujur saya makin bingung. Saya kagak tahu nih harus
ngejawab bagaimana lagi, dan saya takut-takut saya salah ngomong ini kan. Karena saya sendiri juga saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ITMG masih fokus saja hanya di batu bara, atau sekarang jangan-jangan sudah jualan batu akik, batu kerikil, dan batu-batu lainnya. Tapi menurut berita yang saya baca seperti ini, kita bisa melihat bersama ya, kalau ITMG sudah mulai mengembangkan sayapnya. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Bapak Mulyanto. Bapak Mulyanto itu siapa? Itu loh yang ngedance di TikTok. Bukan, itu Mulyadi. Mulyanto itu merupakan seorang direktur utama di ITMG. Katanya dia udah mengembangkan usaha ladang tenaga surya atau solar farm, energi surya atap, solar rooftop, sambil terus mencari peluang pada energi terbarukan dan kesempatan bisnis lainnya. Jadi dia nggak diam-diam aja kayak gitu ya. Dan menuju 2025 ke atas, harapannya ITMG itu sudah terlihat 3 lini bisnis, yaitu tidak hanya coal mining tetapi juga non coal mining, energi dan energi terbarukan. Nah, jadi gimana? Makin bingung kan? Ya sama, saya juga makin bingung. Jadi keputusannya gimana? Apakah akan membeli ITMG sekarang dan melihat adanya potensi untuk melanjutkan kenaikannya setelah dia break harga 31.500, atau masih mau menunggu koreksi ITMG menuju area orange yang berkisaran harga 22.000? Semua balik lagi ke tangan teman-teman masing-masing. Ingat, ini disclaimer on. Nah, jadi sekian dulu ya. Saya juga mohon maaf, saya sudah gak tahan lagi. Saya nggak bisa lanjutin ini lagi karena pertanyaannya sungguh kompleks dan sangat sulit bagi saya. Harapannya ya jangan tanya terlalu rumit, terlalu susah seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau nonton video-video lainnya yang mungkin lebih pusing lagi, teman-teman boleh nonton di sini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe saya di sini agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya yang bakal membuat otak ini makin pusing lagi. Akhir kata, terima kasih yang sudah bingung dan pusing bareng sampai di sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.